belajar tentang tubuhku adalah anugerah dari Tuhan. Ikuti teacher ya. Tubuhku adalah anugerah dari Tuhan. Paham? Nah, sebelum kita mulai, teacher mau anak-anak teacher ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan. Kita mau tahu bagaimana cinta Tuhan, sayang Tuhan sama anak-anak teacher dan juga sama teacher. Teacher hitung ya, sampai 5 diambil. 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Good. Nah, sebelum kita memulai, teacher akan baca satu firman Tuhan, yaitu teacher akan buka dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Teacher akan baca ya. Anak-anak teacher bisa ikuti di rumah. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, anak-anak teacher tahu tidak lagunya? Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji, puji, puji Tuhan dengan gitar. Tahu tidak? Nah, kalau belum tahu, nanti dilihat di YouTube ya. Lagunya Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Atau Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan seruling. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Oke? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang memuji Tuhan dengan segala kebaikannya, memuji Tuhan dengan semua alat musik. Tapi untuk firman Tuhan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini, memuji Tuhan dengan apa? Dengan tubuh. Kenapa tubuh kita? Tubuh kita itu luar biasa, tubuh kita itu unik. Setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Seperti teacher, rambut teacher panjang, kulit teacher sawo mata, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya yang berombak, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, kalau kita sudah tahu tubuh adalah anugerah dari Tuhan, jelas kita tidak boleh benci dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Kita punya mata untuk apa? Melihat kebaikan, bukan melihat dia itu pendek sekali. No, itu salah. Tapi kita bisa melihat, kita anak-anak teacher bisa melihat, wah, dia anak Tuhan yang luar biasa. Walaupun dia kecil, tapi dia bisa main musik, dia bisa bernyanyi. Itu fungsi mata. Nah, fungsi mulut adalah berbicara yang baik, memuji, bukan berbicara yang tidak baik. Artinya, apa yang kita bicarakan itu harus yang menyenangkan. Jangan menjelek-jelekkan orang lain, itu tidak baik. Mulut kita untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, anak-anak
anak-anak teacher. So, kita harus menjaga mulut seperti lagu. Hati-hati gunakan mulutmu, jangan suka berbicara yang kotor, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, pandanglah hal-hal yang baik, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang, hati-hati gunakan tanganmu, pakailah untuk menolong orang, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, tangan kita untuk apa? Berantem? Memukul? Tuhan memberikan kedua tangan ini untuk makan, untuk berbuat yang baik, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Itu adalah guna tangan kita, anak-anak teacher. Lalu apa guna kaki? Untuk berjalan, untuk siap. Nah, teacher mau nanya, kalau tangan kita dicubit, apakah cuma di sini terasa sakit? Tidak, sakitnya semua. Karena apa? Tangan dan tubuh semua adalah satu. Jadi anak-anak teacher, kalau ada teman kita yang berbeda dengan kita tidak boleh menjelek-jelekkan mereka, tetapi kita harus memuji, melihat kebaikan dari teman kita. Kita harus berbuat baik. Seperti siapa? Benar sekali, yaitu seperti Yesus yang selalu mengasihi kita, menyayangi kita, dan Dia mau mati untuk anak-anak teacher, untuk semua orang. Kalau Yesus bagaimana tindakannya? Dia bersama dengan orang buta, saat orang-orang lain mengucilkan dia, Tuhan menolong. Baru ketika ada orang yang penyakitan, tidak ada temannya, Tuhan menemani, Tuhan menyembuhkan. Nah, kalau begitu sesuai dengan pembelajaran kita, tubuhku anugerah dari Tuhan, jelas kita memakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kita harus sadar kalau tubuh kita ini adalah diciptakan Tuhan, berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan. Nah, ciri khas dari kita adalah kita memiliki pikiran, akal untuk berpikir, untuk berbuat yang baik dan untuk berbuat yang jahat. Tapi Tuhan menginginkan anak-anak teacher harus berbuat yang baik, berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak teacher, tahu kan lagu Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima jari kelingking, shalalalalala, shalalalalala, shalalalalala. Mari memuji Tuhan, mari memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima jari kelingking, shalalalalala, shalalalalala, shalalalalala. Mari memuji Tuhan, mari memuji Tuhan. Nah, untuk hari ini, apa yang kita dapat dari pembelajaran kita? Bahwasanya tubuhku adalah anugerah dari Tuhan.
Tubuhku dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bagian apa saja? Ada bagian atas, yaitu ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Semuanya memiliki fungsi dan tugas. Mata untuk melihat kebaikan, mulut untuk berbicara yang benar, hidung, telinga untuk mendengar yang baik. Kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, ditutup telinganya. Paham? Lalu bagian tengah apa? Ada perut, ada tangan yang harus dijaga. Tangan adalah untuk berbuat baik. No, untuk mengambil yang bukan milik. Teacher ingatkan, yang bukan miliknya jangan diambil. Yang bukan miliknya, Tuhan tidak menyukai anak Tuhan sebagai pencuri. Jadi, kalau bukan miliknya pena di sini, uang tidak boleh diambil. Paham? Itu adalah bukti kalau kita mensyukuri kita adalah milik Tuhan, anugerah dari Tuhan. Lalu bagian yang paling bawah apa? Kaki. Kaki untuk apa? Berjalan. Bukan untuk menendang, bukan untuk menendang adik, tetapi berjalan, siap. Seperti lagu, tegar dan katakan kau cinta Yesus. Tegar dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Nah, anak-anak teacher, kaki untuk betul sekali. Nah, itu adalah pembelajaran kita untuk agama hari ini. Lalu kita memiliki ayat firman Tuhan, ayat hafalan yang harus dihafal. Mari kita buka ya Alkitab kita. Ayo anak-anak teacher dibuka Roma 12. Itu perjanjian lama atau baru? Ya, itu adalah perjanjian baru. Kita buka kitab Roma 12 ayat yang keempat. Teacher baca ya. Demikianlah firman Tuhan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. One more. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, ini disalin di bukunya. Ayat firman Tuhan, ayat hafalan ini disalin di bukunya. Terus, kalau kita punya krayon, mari kita warnai. Lihat, Alkitab teacher warnai ya. Nah, untuk ayat yang keempat, mari kita warnai Alkitab kita. Kenapa teacher? Apakah bisa diwarnai Alkitab? Jelas bisa. Supaya anak-anak teacher menyukai Alkitabnya. Tuh, lihat Alkitab teacher. Walaupun luarnya sudah tidak nampak lagi, tapi isinya di dalam. Teacher sayang. Oke? Nah, mari kita warnai Alkitab kita. Roma 12 ayat yang keempat. Kita warnai ya. Teacher juga sedang mewarnai Alkitab teacher. Oke. Teacher sudah selesai. Tadi tugasnya apa? Aktivitasnya menyalin ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 4 ke bukunya, disalin bagus, terus
diwarnai cantik, dibingkai. Kan anak-anak teacher suka kan mewarnai, dibuat pewarnanya. Oke? Nah, untuk pembelajaran ataupun aktivitas selanjutnya apa lagi? Mari kita lihat ya. Halaman 24 dan 25 dikerjakan. Oke? Dikerjakan halaman 24 dan 25. Ayat firman Tuhan tadi disalin dan untuk selanjutnya teacher berharap minggu depan penugasannya dikumpul ya. Bagi yang sudah selesai ini bisa dikumpul sama teacher di WA teacher. Dan penugasan yang 2 minggu lalu yang belum mengumpul segera dikumpul. Paham? Oke. Kita buat janji ya. Bagi yang tidak mengumpul nanti teacher akan listkan namanya dan teacher akan kirim di WA group kita. Jadi jangan marah, jangan kesal sama teacher. Demikian pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Teacher ulang sekali lagi. Pembelajaran kita adalah tentang tubuhku adalah anugerah dari Tuhan. Tubuhku unik. Aku punya mata untuk melihat yang benar. Aku punya mulut untuk memuji, menyembah, makan dan berkata yang baik. Telinga untuk mendengar yang benar dan menutup untuk hal-hal yang tidak benar. Tangan untuk memuji, memuliakan dan menolong orang lain. Kaki untuk berjalan, bukan untuk menendang. Oke? Sekian pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Mari dilipat bukunya. Sebelum penutup, teacher akan baca sekali lagi firman Tuhan kita. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Oke? Sekian firman Tuhan dan pembelajaran kita. Mari anak-anak teacher, kita berdoa. Thank you Lord for this day. We have finished our study. Please bless us, bless our children wherever they are, so that they do the best for you. Tuhan berkati anak-anak teacher yang ada di rumah, yang telah mengikuti pembelajaran agama Kristen untuk pagi hari ini. Biarlah mereka merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa berkati Mama dan juga Ayah yang membimbing mereka. Terima kasih Yesus. Ingatkan kami untuk mengerjakan aktivitas kami. Kami boleh bertanggung jawab untuk setiap pembelajaran kami. Terpuji Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.